External shock yang sangat besar. Orang-orang luar negeri tidak mau lagi membeli sawit Indonesia. Wah, bisa hancur ya rupiah. Ya, kemudian apalagi kita kena sanksi ya, sanksi perdagangan. Nah, itu apa itu namanya seismografnya tadi akan bergerak cepat sekali dan ini akan memicu ketidakpercayaan sehingga orang-orang yang punya uang, yang bukan kita ya, orang yang ke atas rame-rame beli dolar dan dikirim ke luar negeri. Itu yang menyebabkan krisis moneter 98 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita tahu rupiahnya terus terpuruk sekarang ya. Banyak yang sudah bicarakan dampak rupiah ini terhadap rakyat kecil. Kalau orang kaya nggak perlu dikhawatirkan lagi. Yang khawatirnya rakyat kecil seperti kita, orang kebanyakan ini. Berapa menderita kita kalau rupiah ini terus genit, yang merosot, ya terus terpuruk seperti itu. Untuk ini kita akan bincang-bincang dengan Profesor Chandra Mirullah, teman saya dulu di Kementerian Keuangan, ya, dan pernah juga kerja di Bank Dunia, dosen Universitas Utara Malaysia, alumni Harvard dan alumni Southern University of Southern California, Los Angeles. Assalamualaikum, Pak Chandra. Waalaikumsalam. Ini gimana nih kira-kira bayangannya hantaman rupiah ini terhadap orang kebanyakan, yang menengah ke bawah lah kira-kira. Ya, jadi kita tahu bahwa pelemahan rupiah ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, ya. Karena berpotensi meningkatkan inflasi, terutama imported inflation. Oke. Jadi kita tahu bahwa banyak barang-barang konsumsi kita itu masih diimpor. Ya. Terutama BBM, ya. BBM itu sangat banyak ya, diimpor, walaupun kita mengekspor minyak, tetapi kita mengimpor minyak lebih banyak lagi. Sehingga kalau nilai tukar rupiah itu melemah, maka belanja terhadap subsidi BBM ini akan meningkat. Ya. Betul. Karena pemerintah harus menutupi selisih antara harga beli minyak di pasaran luar negeri dengan harga jual di dalam negeri. Yang dijual oleh Pertamina di pompa-pompa bensin. Ya. Nah, kemudian juga kita mengimpor banyak komoditi pertanian, makanan dari luar negeri seperti kedelai, juga daging sapi, terigu, ya. Terigu itu penting semua itu. Yang lain-lain. Susu, jangan-jangan susu juga susu, mungkin jagung dan jagung juga, iya. Jagung kualitasnya lain itu. Nah, semuanya kan memerlukan dolar, ya. Begitu juga kalau kita ingin membayar utang pemerintah. Pemerintah juga harus membayar dalam dolar atau mata uang asing lainnya, ya. Nah, itu juga kan mempengaruhi beban pemerintah. Karena makin banyak rupiah yang harus dikumpulkan untuk membayar rupiah, membayar utang yang di dalam dolar tadi. Yang tadinya misalkan waktu dia meminjam mungkin masih sekitar 15.000 atau 14.000 per dolar, sekarang sudah 16.500. Jadi kan lebih banyak dibutuhkan rupiah lagi untuk membayar itu. Hutang pemerintah. Dan saya pernah ngitung cepat ya. Setiap 100 rupiah terdepresiasi, utang Indonesia bertambah secara auto debit sebesar 19 triliun. Otomatis itu. Nah, itu jadi kalau misalkan beban bunga dan beban cicilan itu bertambah, maka ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk membiayai pos-pos yang lain. Sehingga ada kemungkinan pemerintah akan mengencangkan ikat pinggang dengan meminta kepada kementerian lembaga untuk mengurangi anggarannya misalkan, atau istilahnya sekarang automatic adjustment, ya. Kalau misalkan keadaan ini memburuk, ya, bisa-bisa program belanja daripada kementerian lembaga ini
akan berkurang. Iya, iya, Karena iya. harus menyisihkan sebagian dari dana rupiah untuk membayar apakah itu subsidi, Iya, iya, iya. apakah itu utang pemerintah dan Iya, iya. sebagainya. Nah, ini merupakan dampak yang Iya, iya. dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat. Begitu Iya, juga iya. dengan pembayaran utang oleh Iya, iya. Iya, perusahaan-perusahaan iya. swasta dan Iya, iya. BUMN kita ya. Karena ada banyak perusahaan-perusahaan BUMN dan swasta yang berhutang dari luar negeri Iya, iya, dalam iya. dolar atau dalam mata uang yang lain Iya, juga iya. meningkat ya terhadap rupiah. Nah, ini juga akan memberatkan mereka ya. Apalagi kalau misalkan kredit CDS kita meningkat ya. Iya, iya, iya. Ya, kredit default semua kita meningkat, Iya, iya. maka ini akan meningkatkan yield. Iya. Bukan hanya utang pemerintah, tapi juga utang-utang BUMN dan utang-utang corporate swasta yang ada di Indonesia. Iya, iya, iya. Nah, ini akan memberatkan pengembalian atau menservis utang dalam negeri. Iya, iya. Iya, itu sangat berbahaya sekali, Pak, memang. Dan kalau kita perhatikan masyarakat kita ya, kalau rupiah terus merosot seperti ini, nasib rakyat kecil itu sangat berbahaya. Misalnya impor kedelai, ini geger, pasti menggoncangkan situasi politik. Harga tempe, ya makanan kebanyakan orang itu akan melonjak besar sekali. Dan ini sangat merugikan rakyat kecil. Karena tempe ini produksi UMKM ya, usaha kecil. Ya konsumennya sangat besar ya. Kita lihat di seluruh pelosok desa-desa ya, di sudut pasar itu semuanya makan tempe. Saya setiap hari makan tempe kayaknya juga. Nah, ini ya kita prihatin sekali kalau dolar ini terus perkasa ya, menghantui rupiah. Ini kita nggak bisa makan tempe lagi, Pak. Ini sih. Ya, ini betul. Jadi yang seperti kita alami pada waktu yang lalu ya. Kalau harga tempe itu meningkat karena nilai kurs yang meningkat, maka biasanya penjual tempe akan mengalami kesulitan menjual dengan harga yang lama. Iya. Sehingga untuk tetap bisa menjual, mereka mengurangi ukuran tempe itu. Ukuran tempe. Ya, kalau misalnya tadi sekitar 5 cm, sekarang mungkin hanya 3 cm. 3 cm, ya. Atau 2,5 cm ya. Yang penting orang bisa membeli. Tetapi orang yang memakan tempe jadi makin kecil kecil porsinya. Jadi gizinya juga akan berkurang. Berkurang juga. Nah, ini adalah salah satu akibat atau dampak ya terhadap masyarakat. Begitu juga dengan yang lain. Yang lain-lain juga. Yang susu. Apakah gula juga banyak impor rasanya kita. Gula dan lain-lain. Ya, ini sedih sekali. Mempengaruhi gizi ini himbauan kita kepada pemerintah, terutama sektor fiskal ini harus memperhatikan sekali ini. Ini sangat mengganggu kesejahteraan rakyat, sangat merugikan rakyat ya. Nilai tukar ini sangat penting sekali ya. Dan ini juga ya agak nyimpang dikit Pak Chandra. Ini beberapa waktu yang lalu ada teman nanya, berapa kira-kira dolar sampai akhir tahun? Wah, aku bilang ini pekerjaan yang sangat sukar ya. Kalau proyeksi beberapa hari lagi ya mungkin bisa ya. Jadi kalau di dalam teorinya dolar ini bergerak itu random walk ya. Seperti orang mabok, kadang ke kanan, ke kiri, terhuyung-huyung ya. Jadi kalau kita mau tahu kapan rupiah akan ambruk itu sangat sukar. Sama saja kita akan memprediksikan kapan gunung api meletus. Ya. Jadi nggak ada yang tahu ya. Nah ada seismografnya itu kan. Jadi kalau goncangannya ini mengeras berarti hati-hati ini udah sangat mau meledak. Nah kalau kurs ini kita memperhatikan secara statistik itu dengan koefisien variasi ya. Itu goyangannya. Kalau koefisien variasinya makin tinggi, sama seperti seismograf ini ledakannya akan terjadi. Dan ini akan terjadi meledak kalau dipicu berita, Pak, news. Ya, ada gejala politik, ada apa lagi kira-kira gitu. Ya, memang banyak faktor yang mempengaruhi rupiah ya terhadap dolar ya. Seperti misalkan yang utama itu adalah bagaimana The Fed di Amerika meningkatkan suku bunganya atau menurunkan suku bunganya itu akan berpengaruh terhadap rupiah. Kemudian juga ekspor kita. Betul. Ekspor komoditi terutama misalkan tambang ya, kelapa sawit, batu bara. Itu kalau makin besar
ekspor kita, Iya. maka akan makin banyak devisa yang masuk. Ini Iya, akan iya. memperkuat cadangan devisa Iya, sehingga iya. akan memperkuat rupiah. Betul. Begitu juga dengan yang lain misalkan impor. Iya. Kalau kita bisa meningkat impor, Iya. maka permintaan terhadap dolar juga akan menurun. Betul. Sehingga bisa meningkatkan Iya. cadangan devisa Iya. kita, itu akan memperkuat rupiah. Iya. Nah juga yang lain-lain pemerintah bisa Iya. mengantisipasi atau mengambil langkah-langkah Iya. bagaimana untuk memperkuat cadangan devisa kita, ya, atau juga untuk memperkuat penerimaan negara sehingga Iya. kita bisa mengurangi beban utang, Betul. mengurangi tekanan terhadap rupiah. Betul sekali itu. Tiba-tiba misalnya terjadi goncangan ya, eksternal shock yang sangat besar. Orang-orang luar negeri tidak mau lagi membeli sawit Indonesia. Wah, bisa hancur ya rupiah. Ya, kemudian apalagi kita kena sanksi ya, sanksi perdagangan. Nah, itu apa itu namanya seismografnya tadi akan bergerak cepat sekali dan ini akan memicu ketidakpercayaan sehingga orang-orang yang punya uang, yang bukan kita ya, orang yang ke atas rame-rame beli dolar dan dikirim ke luar negeri. Itu yang menyebabkan krisis moneter 98 ya. Nah, yang ini yang nggak kita harapkan. Jadi otoritas fiskal kita memang harus berani sekarang ya. Saatnya Bu Sri Mulyani berteriak kembali ya seperti tahun 2004. Kalau sekarang Bu Sri Mulyani itu kelihatannya kompromi sekali ya, kompromistis. Kalau dulu tahun 2004 dia berani berteriak. Nah, saatnya ya Bu Sri Mulyani menyelamatkan sektor fiskal Indonesia ini. Kira-kira begitu, Pak Chandra. Ada lagi mau ditambahkan? Ya, jadi dengan merosotnya rupiah ya, maka ini bisa berdampak kepada masyarakat luas ya. Betul. Jadi untuk itu pemerintah perlu mengantisipasi bagaimana masyarakat yang lemah itu bisa tertolong ya, jangan sampai mereka tertimpa masalah-masalah akibat melemahnya rupiah, terutama golongan yang di bawah ya, jangan sampai mereka jatuh ke menjadi golongan miskin atau golongan yang menengah jatuh menjadi orang miskin, sehingga ini akan menimbulkan penurunan konsumsi ya, sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jadi pemerintah perlu memberikan perhatian dengan memberikan bantuan kepada mereka supaya orang-orang yang tertimpa masalah akibat penurunan rupiah ini bisa ditolong ya, sehingga bisa menyelamatkan mereka. Iya, oke. Saya kira bermanfaat sekali Pak Chandra ya bincang-bincang kita ini. Semoga ya bincang-bincang kita ini banyak disebarluaskan orang ya, diviralkan sehingga dapat menggugah sektor fiskal terutama Menteri Keuangan ya untuk berkata lebih tegas, berkata lebih meyakinkan pasar. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.